Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang riset perilaku. Kelompok satu ini terdiri dari Ari Kurniawan, saya sendiri, kemudian Hajah Mutia Nurani, Ibu Karti Handayani, Diah Ayu Puji Lestari, dan Retno Putra Ardani. Baik, teman-teman, untuk mengawalinya, kita mulai dengan definisi. Nah, definisinya adalah riset perilaku merupakan sebuah studi ilmiah yang menyelidiki dan menjelaskan kompleksitas perilaku individu dan kelompok dalam berbagai konteks. Kajian ini tentunya memanfaatkan beragam metodologi untuk menghimpun dan data tentang perilaku manusia seperti survei, kemudian observasi, eksperimen, dan juga analisis data. Nah, ada beberapa definisi, teman-teman, yaitu dari sekarang yang kami ambil di tahun 2003. Nah, riset perilaku didefinisikan sebagai studi sistematis tentang perilaku manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian kami juga mengambil dari Kerlinger di tahun 1973, menyatakan bahwa riset perilaku merupakan penyelidikan ilmiah tentang tindakan manusia. Dan juga Skinner di tahun 1938 menguraikan riset perilaku sebagai studi tentang hubungan fungsional antara perilaku dan lingkungan. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk riset perilaku yang kami ambil di sini adalah riset perilaku yang general, bukan riset perilaku SDM, bukan riset perilaku dan lain sebagainya, tapi yang ini general. Jadi ada berbagai macam konteks, mungkin bisa dari psikologi, dari macam-macam yang bisa kami ambil untuk bahan dari riset perilaku ini. Nah, kemudian teman-teman, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, ini kami membaginya menjadi internal dan juga eksternal. Nah, untuk internal sendiri ada yang pertama dari genetika, kemudian genetika itu adalah sifat bawaan yang diwariskan oleh orang tua. Nah, kemudian ada kognisi. Nah, kognisi ini adalah proses berpikir termasuk keyakinan, nilai, sikap, memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang berperilaku. Kemudian juga ada emosi. Nah, untuk emosi ini teman-teman adalah perasaan dan sensasi seperti kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Dapat mendorong atau menghambat perilaku tertentu. Ada lagi yang namanya motivasi. Nah, ini untuk internalnya. Motivasi tersebut adalah dorongan internal yang mengarahkan individu untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhannya. Sementara ada kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah pola perilaku dan karakteristik yang stabil dan unik pada setiap individu. Kami juga mempunyai literasi yaitu eksternal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari eksternal ini ada lingkungan sosial. Nah, ini adalah interaksi dengan keluarga, teman, dan juga komunitas. Kemudian lingkungan budaya. Budaya di mana seseorang dibesarkan ini memiliki pengaruh besar ternyata pada cara berpikir, berperasaan, dan juga bertindak. Kemudian ada lingkungan budaya, teman-teman. Nah, untuk lingkungan budaya ini, faktor-faktornya seperti cuaca, kondisi geografis, dan akses ke sumber daya dapat mempengaruhi perilaku individu. Juga ada pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini yang dilalui seseorang throughout their life can shape their behavior in significant ways. Kemudian teknologi, nah teknologi ini dan akses terhadap informasi dapat mengubah cara individu berkomunikasi, berinteraksi, dan juga berperilaku. Nah, teori-teori umum yang dalam riset perilaku ini juga ada dari teori psikologi ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya teori manajemen, tapi teori psikologi yang kita ambil. Nah, ada yang pertama adalah teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, kemudian teori behaviorisme dari John B. Watson, itu di 1913, kemudian teori kognitif dari Jean Piaget, kemudian teori humanistik, dan juga teori sosiokultural. Nah, ini adalah teori-teori yang umum sekali dipelajari atau menjadi landasan dalam riset perilaku. Kemudian teori utamanya juga ada teori utama dalam riset perilaku ini ada teori hierarki. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, ini dikemukakan oleh Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, yaitu fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan juga kebutuhan akan aktualisasi diri. Kemudian juga ada teori harapan Froome. Nah, dikemukakan oleh Viktor Froome dalam bukunya Work and Motivation. Nah, ini beliau yakin bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan bahwa akan memiliki kemampuan untuk mencapai hasil tersebut.
Kemudian ada teori atribusi Kelly yang ditemukan oleh Harold Kelly, itu dalam bukunya Attribution and Social Psychology. Nah, individu akan mencoba memahami penyebab dari suatu peristiwa dan pemahaman ini akan mempengaruhi perilaku mereka selanjutnya. Kemudian juga ada teori keadilan organisasi. Ini dari John Adams dalam bukunya Inequity in Social Exchange. Nah, individu akan termotivasi untuk berperilaku adil dan mengharapkan perlakuan yang adil dari organisasi. Nah, model-modelnya ada bermacam-macam juga. Itu ada model Fishburne, itu di 1967. Kemudian ada model Edison, itu di 1985. Dan juga Theory of Planned Behavior, atau TPB, Edison. Nah, ini adalah dipengaruhi oleh kombinasi sikap, norma subjektif, dan juga kontrol perilaku, serta niat dari perilaku tersebut. Model penelitian dalam riset perilaku ini ada dua. Yang pertama ada metode penelitian utama. Nah, metode penelitian utama dalam riset perilaku itu ada eksperimen, observasi, survei, studi kasus, dan juga analisis data. Kemudian juga ada pemilihan metode penelitiannya. Nah, ini adalah berdasarkan dari tujuan penelitian, kemudian pertanyaan penelitian, sumber daya yang tersedia, karakteristik sampel. Nah, ini biasanya dalam riset perilaku ini diperlukan sekali untuk menentukan metode apa dan pemilihan metode penelitian seperti apa yang tepat untuk riset perilaku di suatu objek. Nah, hasil penelitian terdahulu yang relevan itu ada Andini A dan juga Rahmawati D. Nah, ini beliau mengungkapkan bahwa motivasi intrinsik dan dukungan sosial dan dari keluarga dan teman terbukti meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karir remaja. Kemudian ada Christina C. dan Dwi D. di tahun 2021. Beliau mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti empati, nilai-nilai moral, dan juga norma sosial, serta lingkungan sosial yang mendukung berkontribusi pada perilaku prososial remaja. Kemudian juga ada Gita G dan juga Hasan H di 2019 mengemukakan bahwa lingkungan kerja yang positif dan suportif dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Ada juga dari Smith S dan John J di tahun 2023 mengemukakan bahwa motivasi dan juga emosi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Dengan motivasi pencapaian dan emosi positif meningkatkan kemungkinan pengambilan risiko. Kemudian Gray J dan juga Miller M di tahun 2020 mengemukakan bahwa lingkungan kerja yang mendukung otonomi, umpan balik, dan juga hubungan sosial yang positif dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Nah, mungkin segitu saja untuk presentasi kami hari ini dari kelompok satu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf Pak jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.